Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan saya Husnul Fatihah. Kita kali ini akan membahas mengenai model pengembangan peningkatan motivasi belajar. Model yang dimaksud adalah model ARCS, itu disingkat ARCS. Jadi dalam meningkatkan motivasi belajar itu terdapat cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Kita ketahui bahwasanya motivasi belajar itu sangatlah penting untuk meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan nilai belajar siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami peningkatan motivasi belajar siswa, bahkan sekaligus mampu mempraktekkan bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas agar kita memahami bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa. Model ARCS itu dikembangkan oleh Keller dan Cook itu pada tahun 1987. Sebenarnya tadi model ARCS itu adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana sih merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Karena kalau sudah termotivasi untuk berprestasi, itu akan selaras dengan peningkatan prestasi belajarnya, peningkatan nilai belajar siswa. ARCS itu kepanjangan dari apa? Ini ada 4 jadi poin dalam model ARCS. Yang pertama attention atau perhatian, yang kedua relevance atau kesesuaian, yang ketiga confidence atau kepercayaan diri, yang keempat satisfaction atau kepuasan. Ini 4 poin dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu attention atau perhatian. Penting bagi guru untuk memusatkan perhatian siswa, baik sebelum belajar, sedang belajar, bahkan sampai akhir pembelajaran, mau akhir pembelajaran. Perhatian dari siswa itu sangat penting. Bagaimana caranya agar siswa ingin memperhatikan kita? Itu adalah meningkatkan rasa ingin tahu, dengan cara meningkatkan rasa ingin tahu, karena perhatian muncul ternyata dari rasa ingin tahu. Ada banyak strategi yang digunakan agar rasa ingin tahu siswa itu muncul. Yang pertama, gunakan metode penyampaian pembelajaran yang bervariasi. Jadi kalau misalnya hari ini kita ceramah ditambah tanya jawab, nggak boleh ya ceramah saja, ceramah bervariasi ditambah dengan tanya jawab. Minggu depan jangan ceramah dan tanya jawab lagi. Minggu depan misalnya kita buat metode pembelajaran berkelompok, kita bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian minggu depannya lagi problem based learning atau studi case dan lain-lain. Banyak sekali metode-metode yang pembelajaran yang ditawarkan oleh berbagai ahli. Ada pakai demonstrasi. Ini demonstrasi sangat suka sekali siswa, apalagi siswa yang kategori generasi Z. Dia suka sekali demonstrasi, mendemonstrasikan sesuatu pembelajaran di YouTube, di live YouTube, di Instagram TV, IGTV, itu hobi mereka, di TikTok bahkan. Terus yang kedua, gunakan media yang bervariasi juga. Media yang sangat efektif itu adalah multimedia interaktif. Jadi media yang tidak hanya bisa dilihat, tidak hanya bisa didengar, tapi juga bisa berinteraksi dengan siswa. Sebagaimana kita ketahui, siswa sekarang ini
di luar dari belajarnya, dia gamenya saja interaktif, gamenya saja bisa mabar, bisa main bareng. Jadi kita belajarnya juga harus bisa seperti itu modelnya, bisa berinteraksi dengan medianya bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Misalnya kalau kuis setelah menjawab ada umpan baliknya salah atau benar, sehingga siswa bisa membenarkan, mengoreksi jawabannya ketika salah. Selanjutnya, strategi selanjutnya bisa kalau dirasa tepat, gunakan humor. Silahkan gunakan humor. Selanjutnya, gunakan peristiwa nyata atau anekdot di analogi-analogi agar siswa mampu memahaminya dengan mudah. Gunakan juga teknik bertanya. Jadi setelah menjelaskan, kita tanyakan kepada siswa, adakah yang ingin ditanyakan atau belum? Seperti itu. Selanjutnya, relevans, kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud kesesuaian itu apa? Kesesuaian antara materi perkuliahan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Itu yang dimaksud dengan kesesuaian. Jadi hubungan antara materi perkuliahan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Karena apa? Karena siswa tidak akan merasa exciting kalau materinya itu tidak sesuai dengan, tidak dia butuhkan, tidak sesuai dengan kondisi siswa, tidak dia butuhkan, dia tidak merasa penting, seperti itu. Nah, jadi menjelaskan pentingnya materi kita kepada siswa itu sangat penting. Itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Boleh dijelaskan di awal, boleh di tengah, ditekankan lagi, atau bisa juga di akhir pembelajaran. Strateginya sekarang. Strateginya yang pertama bisa menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi di awal sebelum kita belajar harus menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu salah satu cara untuk menyampaikan relevansi materi dengan kondisi siswa. Yang kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan. Jelaskan manfaat pengetahuan. Selanjutnya, jelaskan keterampilan yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam pekerjaan nanti. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, saya menghubungkan materi kita itu penting untuk kompetensi mengajar saat nanti kita jadi seorang guru. Akan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang terakhir, berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan materi dan bersifat kontekstual. Ingat, ketika memberi contoh nggak usah jauh-jauh dari kehidupan siswa. Carilah hal-hal yang terdekat dengan siswa. Itu namanya bersifat kontekstual. Misalnya PPKN tentang budaya. Memberi contoh tarian, jangan tarian jaipong, jangan tarian jauh-jauh, tarian jaipong, tarian dari Aceh. Nah, nggak usah jauh-jauh, itu boleh menjadi tambahan saja nama-namanya. Tapi saat kita memberi contoh yang nomor satu itu ya yang terdekat. Kalau di Palembang ya berilah contoh tarian Gending Sriwijaya dan lain-lain. Selanjutnya confidence, kepercayaan diri. Menumbuhkan kepercayaan diri siswa itu sangat penting. Siswa akan termotivasi ketika dia merasa percaya diri, merasa diri kompeten, merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Ketika siswa merasa dirinya kompeten, merasa
dirinya mampu, dia akan termotivasi untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran. Seperti apa strateginya guru agar tercipta kepercayaan diri siswa? Yang pertama, ini sangat penting, adalah memperbanyak pengalaman belajar. Memperbanyak pengalaman belajar. Jadi kita sebagai guru harus menjadi fasilitator, menjadi sarana, menjadi fasilitator untuk memperbanyak pengalaman. Silahkan perbanyak pengalaman belajar siswa. Ingat, ini pengalaman belajar, bukan pengalaman di luar dari belajar. Dengan cara seperti apa tadi? Pilihlah aktivitas, metode pembelajaran yang bervariasi. Itu akan sangat menambah pengalaman belajar siswa. Misalnya kalau PPKN, proyek kewarganegaraannya jangan jadi pembelajaran kewarganegaraannya jangan cuman ceramah, menulis, tapi adakan proyek kewarganegaraan. Proyek kewarganegaraannya seperti apa? Misalnya wawancara, terus kemudian study tour, atau mendatangi tempat ibadah, wawancara dengan pemuka masyarakat, dengan pemuka agama. Itu sangat menambah pengalaman belajar siswa. Dia pernah mewawancarai tokoh, ketemu dengan tokoh, belajar ngomong di depan tokoh, itu pengalaman belajar, dan nanti otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, ini ada banyak lagi strategi dalam peningkatan kepercayaan diri siswa. Ini yang penting ya, umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang konstruktif, umpan balik yang konstruktif yang membangun. Jika dia salah, sampaikan mana yang keahliannya yang sudah bagus, mana potensi dia yang sudah bagus, mana kelemahan dia juga yang kurang, yang perlu diperbaiki, seperti itu. Misalnya seperti ini, sepertinya kamu telah memahami konsep ini dengan baik, tapi tetap sebutkan kelemahannya. Hal yang perlu diperbaiki itu ini, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan. Jadi kepuasan itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Minimal dapat menstabilkan motivasi belajar. Jangan sampai turun motivasi belajarnya. Itu dengan menciptakan rasa puas pada diri peserta didik. Kepuasan diciptakan dari cara seperti apa? Ini strateginya. Menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Jadi kita beri pujian ketika dia sukses dalam proyeknya, kita berhasil dalam kuisnya. Jangan diam saja, jangan pelit dengan pujian. Seorang guru tidak boleh pelit dengan pujian. Pujian bukan hanya verbal, tapi juga bisa dilakukan, bisa ditambah, diperkuat dengan non verbal. Verbal misalnya, iya bagus, kamu pintar, dekati dia, terus mimik kita juga mimik yang mendukung. Jadi bermakna. Jadi akhirnya pujian itu pujian yang bermakna. Nah itu akhirnya siswa merasa puas. Terus bandingkan prestasi siswa dengan prestasinya sendiri masa lalu atau dengan standar tertentu. Jangan sekali-kali bandingkan prestasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa lain. Jangan sekali-kali seperti itu. Jadi boleh membandingkan prestasi belajar siswa dengan prestasinya sendiri atau dengan standar tertentu. Ini yang kedua dan ketiga, minta kepada siswa yang telah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan untuk membantu teman-teman yang belum berhasil menjadi guru bagi temannya yang lain. Saling, itu sangat bagus.
itu akan meningkatkan kepuasan pada diri siswa. Itu saja untuk materi kita hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA melalui WA atau komentar. Silahkan di subscribe dan di share di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.